Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Radina Nantianapa, saya dari Teknik Informatika. Jadi pada video kali ini saya akan memaparkan atau mempresentasikan mengenai flowchart. Jadi langsung saja kita mulai ke videonya. Oke, jadi pertama saya mempunyai sebuah PPT, yaitu tentang flowchart. Jadi sini saya akan menjelaskan 4 materi. Yang pertama definisi, yang kedua simbol-simbol tentang flowchart, yang ketiga struktur kendali flowchart, dan deskripsi mengenai flowchart. Pada materi yang pertama, saya akan menjelaskan tentang definisi dari flowchart. Definisi dari flowchart, apa sih flowchart itu? Jadi flowchart merupakan sebuah representasi grafis dari urutan operasi dalam suatu sistem informasi atau program. Selain itu, flowchart merupakan sistem informasi yang menunjukkan bagaimana data mengalir dari dokumen sumber melalui komputer untuk distribusi akhir kepada pengguna. Selain itu, flowchart juga merupakan program yang menunjukkan urutan instruksi dalam suatu program atau subrutin. Pada dasarnya, flowchart atau yang juga dikenal sebagai alur ini, atau yang juga dikenal sebagai bagan alur, berfungsi untuk menggambarkan sebuah alur pengerjaan maupun proses suatu program, di mana proses tersebut digambarkan dalam bentuk flowchart simbol yang praktis dan mudah untuk dipahami. Lanjut materi yang kedua, yaitu simbol-simbol dari flowchart. Yang pertama ada simbol seperti ini nih, yang namanya terminator simbol. Merupakan simbol untuk permulaan atau start dan mengakhiri sebuah kegiatan atau stop. Lanjut ada processing simbol nih. Merupakan simbol yang menunjukkan pengolahan yang dilakukan oleh komputer. Lalu ada decision simbol yang bertujuan sebagai pemilihan proses berdasarkan kondisi yang ada. Lanjut, ada input-output simbol, yang merupakan atau simbol yang digunakan untuk menyatakan atau mempresentasikan proses input dan juga output. Lalu ada konektor simbol yang berbentuk seperti lingkaran, yaitu simbol yang berfungsi untuk keluar masuk atau penyambungan proses pada lembar atau halaman yang sama. Lalu ada display simbol, merupakan simbol yang menyatakan peralatan output yang digunakan untuk layar, plotter, printer, dan juga sebagainya. Lalu ada flow direction symbol, merupakan simbol yang digunakan untuk menghubungkan antara simbol yang satu dengan simbol lainnya. Selain itu, simbol ini juga disebut sebagai connection line. Lanjut ke materi yang ketiga, yaitu struktur kendali pada flowchart. Struktur kontrol adalah blok pemrograman yang menganalisis variabel dan memilih arah berikutnya yang didasarkan pada parameter yang diberikan. Tipe-tipe struktur kendali ada 3, yaitu berurutan, bercabang, dan juga berulang. Struktur kendali berurutan merupakan instruksi yang menghubungkan satu dan lainnya yang dilakukan secara berurutan atau sekuensial, seperti ini nih. Jadi berurutan dari instruksi 1, instruksi 2, dan instruksi 3. Lalu ada struktur kendali bercabang, merupakan suatu instruksi yang membutuhkan pilihan atau keputusan terhadap sebuah kondisi, seperti ini contohnya nih. Lalu yang terakhir ada struktur kendali berulang, merupakan serangkaian instruksi yang dituliskan sekali, tetapi dapat dijalankan lebih dari sekali. Contohnya seperti ini. Dan materi yang terakhir yaitu deskripsi mengenai flowchart. Jadi saya punya flowchart seperti ini. Jadi yang pertama ada sort 3 nih. Menunjukkan bahwa nama dari fungsi atau prosedur ini, sort 3. Lalu ada X1, X2, dan X3. Yang bertujuan untuk mengindikasikan variabel yang akan diurutkan atau mungkin diproses oleh fungsi ini. Ini X1, X2, X3. Lalu ada temp yang berfungsi untuk menyeratkan bahwa fungsi ini akan menggunakan variabel sementara dengan nama temp dalam proses pengurutan. Lalu ada sort X1, X2, dan X3
merupakan header atau deklarasi fungsi yang menetapkan nama fungsi dan parameter yang diterimanya. Lalu deskripsi langkah-langkah dari flowchart tersebut. Yang pertama, deklarasi variabel. Jadi ada variabel numerik X1, X2, dan variabel numerik S3. Dan juga ada variabel numerik temp. Nih, merupakan variabel sementara dan menginput nilai. Nilai dari ketiga variabel X1, X2, dan X3 diminta untuk menggunakan perintah get. Nih. Lalu yang ketiga, proses pengurutan. Yang pertama, membandingkan X1 dengan X2 jika X1 lebih besar dari X2. Nih. Yang ini, nilai X1 dan X2 ditukar menggunakan variabel sementara temp. Itu yang pertama. Lalu lanjut yang kedua, membandingkan X2 dengan X3. Jika X2 lebih besar dari X3, maka nilai X2 dan X3 ditukar menggunakan variabel sementara temp. Lalu membandingkan kembali X1 dengan X2 untuk memastikan urutan yang benar. Jika X1 masih lebih besar dari X2, nilai X1 dan X2 ditukar kembali menggunakan variabel sementara temp. Lalu ada output nilai terurut. Setelah nilai-nilai tersebut diurutkan, kemudian algoritma tersebut mengembalikan atau menampilkan nilai-nilai X1, X2, dan X3 yang sudah diurutkan menggunakan perintah give ini. Jadi algoritma ini adalah implementasi sederhana dari algoritma pengurutan yang disebut sebagai bubble sort untuk mengurutkan tiga nilai, di mana ketiga nilai tersebut diurutkan dengan benar dari yang terkecil ke yang terbesar. Begitu, terima kasih. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.